Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pecinta sejarah, masih bersama saya Anissa Amisani di program yang kita cintai bersama, yaitu Baca Sirah 60 Sahabat Nabi. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ketujuh, yaitu Suhaib bin Sinan, pedagang yang selalu mendapat untung. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Ia lahir di lingkungan yang penuh kesenangan dan kemewahan. Ayahnya adalah wali kota Abilah, satu kota yang berada di bawah kekuasaan Persia. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak jauh sebelum datangnya Islam. Di istana yang terletak di tepi sungai Efrat ke arah Jazirah dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Suatu hari, wilayah ini diserbu pasukan Romawi. Banyak warga yang menjadi tawanan, termasuk Suhaib yang masih anak-anak. Setelah itu ia menjadi budak yang diperjualbelikan. Hingga remaja ia tinggal di wilayah Romawi. Bahasa dan dialeknya juga Romawi. Kemudian akhirnya ia dibeli oleh seorang saudagar Mekah bernama Abdullah bin Jud'an. Sang majikan tertarik dengan kecerdasan, kerajinan, dan kejujuran Suhaib. Suhaib pun dimerdekakan dan diberikan kesempatan untuk berdagang bersamanya. Rekannya, Ammar bin Yasir, menceritakan, "Aku bertemu Suhaib di depan pintu rumah Arqam. Saat itu Rasulullah SAW berada di dalamnya. 'Kamu mau apa?' Ia menjawab, 'Kamu?' Aku menjawab, 'Aku ingin bertemu Muhammad.' Mendengarkan ucapannya, ia berkata, 'Aku juga.' Kami masuk ke rumah Arqam. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu Islam. Kami pun masuk Islam. Kami tetap di rumah itu menunggu sore hari, lalu keluar dengan mengendap-endap. Suhaib sudah mengetahui jalan ke rumah Arqam. Artinya, ia sudah tahu jalan yang penuh cahaya, yang juga penuh pengorbanan berat. Pintu kayu rumah Arqam yang menjadi pembatas luar rumah dan dalam rumah adalah sebuah gerbang yang memisahkan dua kehidupan yang sangat berbeda. Satu langkah masuk rumah Arqam berarti beralih dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan di bawah naungan Islam, yang juga berarti siap menghadapi semua tantangan yang terus menghadang, siap memikul tanggung jawab yang amat besar. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian, dan perantau. Bagi mereka, memasuki rumah Arqam berarti siap berkorban apa saja, bahkan yang ada di luar batas kemampuan mereka. Rekan kita ini, Suhaib, adalah perantau, dan temannya yang ia jumpai di pintu rumah Arqam, Ammar, adalah orang miskin. Lantas, mengapa mereka sampai rela memikul tanggung jawab yang amat berat dan siap menghadapi tantangan yang berbahaya? Itulah panggilan keimanan yang tak dapat dibendung. Itulah daya tarik yang dimiliki Muhammad SAW. Kebaikannya membuat orang suka dan mendekat kepadanya. Itulah pesona baru yang bersinar cemerlang, yang telah memukau akal pikiran yang bosan dengan kebiasaan lama, jenuh dengan kesesatan dan kepalsuan. Dan di atas semua itu, itulah rahmat Allah yang dilimpahkan kepada siapa yang dikehendaki, dan petunjuknya yang diberikan kepada orang yang mau kembali kepadanya. Suhaib telah bergabung dalam kafilah orang-orang beriman, bahkan menempatkan dirinya di posisi terdepan dalam barisan orang-orang teraniaya dan tersiksa, juga dalam barisan para dermawan. Dengan jujur ia pernah bercerita tentang bagaimana ia menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang sudah berbaiat kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Di setiap peristiwa penting yang dihadiri Rasulullah, aku pasti hadir dalam peristiwa itu. Di setiap peristiwa baiat, aku pasti ikut. Di setiap pertempuran kecil, aku pasti ikut. Di setiap peperangan besar, aku pasti ikut. Dan berada di sebelah kanan atau kiri Rasulullah. Jika yang ditakuti kaum muslimin berada di depan, aku pasti berada paling depan. Dan jika yang ditakuti berada di belakang, aku pasti berada paling belakang.
Aku tidak pernah membiarkan Rasulullah berada dalam jangkauan musuh hingga beliau kembali ke rahmatullah. Ini adalah gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa. Sungguh, Suhaib layak mendapatkan keimanan yang begitu istimewa. Sejak pertama menerima cahaya ilahi dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah SAW, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi rekan-rekannya. Mulai saat itu, hubungannya dengan dunia dan sesama manusia, bahkan dengan dirinya sendiri, mendapat corak baru. Jiwanya sudah ditempa menjadi keras, ulet, zuhud, dan tak kenal lelah. Segala macam tantangan bisa diatasi, dan segala mara bahaya bisa dijinakkan. Sebagaimana ia jelaskan, ia selalu menghadapi segala resiko dengan keberanian luar biasa. Ia tidak pernah mundur dari semua pertempuran dan bahaya. Ia lebih suka memikul tanggung jawab daripada mengumpulkan keuntungan. Ia lebih suka dalam bahaya dan mendekati kematian daripada menikmati kemewahan hidup. Perjuangan dan kesetiaannya dimulai saat peristiwa hijrah. Ia tinggalkan semua kekayaan hasil dari usahanya berdagang selama bertahun-tahun di Mekah tanpa keraguan sedikit pun. Ketika Rasulullah hendak pergi hijrah, Suhaib mengetahuinya. Semestinya ia menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut. Rasulullah, Abu Bakar, dan dirinya. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur strategi di malam harinya untuk mencegah hijrahnya Rasulullah. Suhaib terjebak dalam satu perangkat mereka hingga terhalang untuk hijrah sementara waktu. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar berhasil meloloskan diri dengan izin Allah. Suhaib berusaha menolak tuduhan orang-orang Quraisy dan mengatur siasat. Ketika mereka lengah dengan mengendarai unta, ia berhasil lolos dan mengarungi Sahara yang luas membentang. Namun orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Ketika Suhaib melihat kedatangan mereka, ia berteriak, "Hai orang-orang Quraisy, kalian semua tahu aku jago memanah. Demi Allah, sebelum kalian berhasil mendekatiku, aku akan membidik kalian dengan semua anak panah yang aku bawa. Setelah itu, aku akan melawan kalian dengan pedang sampai titik darah penghabisan. Sekarang terserah kalian, jika kalian ingin mendekat, mendekatlah, atau aku tunjukkan di mana harta kekayaanku dan kalian biarkan aku pergi." Ternyata mereka lebih tertarik dengan harta kekayaan Suhaib. Mereka berkata, "Dahulu sewaktu kamu datang kepada kami, kamu hanyalah orang miskin. Setelah berada di tengah kami, kamu menjadi kaya raya. Lalu sekarang kamu akan pergi dengan membawa harta itu?" Suhaib menunjukkan tempat penyimpan hartanya. Mereka membiarkan Suhaib dan mereka kembali ke Madinah. Yang menarik adalah mereka mempercayai ucapan Suhaib tanpa sedikit keraguan. Mereka sama sekali tidak meminta bukti atau sumpah. Artinya, selama ini mereka sudah mengenal Suhaib sebagai orang yang jujur. Suhaib melanjutkan perjalanan hijrahnya seorang diri dengan bahagia, hingga akhirnya berhasil menyusul Rasulullah SAW di Quba, yang waktu itu sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat. Melihat kedatangan Suhaib, Rasulullah berseru dengan gembira, "Perdaganganmu sungguh mendapat laba yang besar, hai Abu Yahya." Maksudnya Suhaib. "Perdaganganmu sungguh mendapat laba yang besar, hai Abu Yahya." Saat itu Allah menurunkan firman-Nya, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencapai keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Memang betul, Suhaib telah menebus diri dan keimanannya dengan semua harta kekayaan yang ia kumpulkan selama masa mudanya, dan sama sekali ia tidak merasa rugi. Apa artinya harta kekayaan, bahkan dunia seisinya, jika dibandingkan keimanan dan hati nurani yang bebas merdeka? Rasulullah sangat sayang kepada Suhaib. Selain kesolehan dan ketakwaannya, Suhaib adalah seorang periang dan jenaka. Pada suatu hari, Rasulullah melihat Suhaib sedang makan kurma dan salah satu matanya bengkak. Rasulullah bertanya kepadanya sambil tertawa, "Kamu makan kurma padahal sebelah matamu bengkak?" Suhaib menjawab, "Apa salahnya?
saya memakannya dengan mata yang sebelah lagi. Suhaib juga dermawan. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal semuanya disedekahkan untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Allah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Insan ayat 8. Sampai-sampai kemurahannya itu menarik perhatian Khalifah Umar. Ia berkata kepada Suhaib, "Aku melihatmu banyak sekali bersedekah hingga kelewat batas." Suhaib menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi makan." Kehidupan Suhaib penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Bahkan, ada satu keistimewaan tersendiri yang membuat prestasinya semakin berkilau, yaitu ketika Khalifah Umar memilihnya sebagai imam sholat jamaah menggantikannya. Tepatnya setelah Khalifah Umar dicederai, yang saat itu beliau sedang menjadi imam sholat subuh. Ketika Khalifah merasakan ajalnya sudah dekat, beliau menyampaikan pesan dan ucapan terakhir, "Hendaklah Suhaib menjadi imam sholat bagi kaum muslimin." Ketika itu Umar telah memilih 6 orang sahabat yang diberi tugas untuk mengurus pemilihan khalifah baru, dan khalifahlah yang biasanya menjadi imam sholat berjamaah. Lihatlah siapakah yang bertindak sebagai imam sholat berjamaah di masa kekosongan khalifah antara wafatnya Amirul Mukminin dan terpilihnya khalifah baru itu. Seorang Umar, apalagi di saat-saat menjelang kepergiannya ke rahmatullah, tentu sudah berpikir 1000 kali sebelum menentukan pilihan. Orang yang menjadi pilihannya tentulah orang yang paling berhak untuk dipilih. Dan Umar telah memilih Suhaib. Suhaib dipilih sebagai imam sholat jamaah sampai terpilihnya khalifah yang baru. Meskipun Umar tahu bahwa lidah Suhaib bukan lidah Arab. Sungguh, pilihan ini merupakan kesempurnaan karunia Allah kepada hambanya yang soleh, Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu.